Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farah Muhammad Ridwan dengan NPM 2316269. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan progres kegiatan mahasiswa hukum dalam penyuluhan hukum terhadap mahasiswa masyarakat disabilitas. Laporan ini disusun oleh dua kelompok, yaitu dari kelompok 3 dan kelompok 6. Yang pertama adalah latar belakang. Kelompok marginal merupakan masyarakat yang termarginalisasi atau terkecualikan dalam proses sosialnya dengan masyarakat yang lain. Masyarakat marginal adalah masyarakat yang sulit mendapatkan akses informasi dan kepercayaan diri yang cukup, yang dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dapat mereka akses. Ini disebabkan dengan adanya diskriminasi oleh masyarakat lainnya. Kaum marginal seringkali tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat umum yang ada di suatu daerah. Kaum marginal atau masyarakat marginal merupakan sebutan untuk kelompok sosial yang terpinggirkan oleh sebuah tatanan masyarakat baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, politik, dan budaya. Kelompok sosial tersebut tidak memiliki akses dalam penentuan kebijakan dan hanya menjadi objek kebijakan politik. Kaum marginal hidup dengan kesulitan ekonomi, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, dan seringkali mengalami ketidakadilan serta eksploitasi. Kelompok sosial tersebut berada dalam posisi minoritas dan rentan sehingga mudah mengalami diskriminasi, kekerasan, dan penindasan. Selanjutnya mengenai penyandang disabilitas, bagi sebagian orang merupakan masalah yang berat, serta dapat menghambat cita-cita dalam aktivitas. Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas bukan hanya masalah psikologis seperti rendah diri, merasa tidak mampu dan tidak berdaya, menutup diri, dan tidak percaya diri untuk berlaku di tengah kehidupan masyarakat. Bahkan sebagian dari mereka ingin mengakhiri hidup mereka saja. Seringkali mereka mendapat perlakuan yang berbeda ketika di tengah masyarakat yang membuat mereka sangat menderita menjalani hidup dengan keadaannya. Mereka bahkan dihina dan diragukan apapun yang mereka lakukan. Hal tersebut tentu merupakan sikap yang tidak pantas ditunjukkan oleh penderita disabilitas. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman bagi penderita disabilitas tentang dirinya dan lingkungannya. Karena sesungguhnya mereka memiliki hak yang sama dengan masyarakat normal pada umumnya, bukan hanya memiliki hak yang sama. Kesempatan apapun di dunia ini juga berlaku untuk penderita disabilitas. Seringkali penderita disabilitas dapat lebih berprestasi dengan kemampuan mereka yang mungkin selama ini terpendam. Maka dari itu, diperlukan penyikapan yang baik dan benar agar penderita disabilitas tidak merasa ditindas maupun rendah diri di tengah masyarakat. Penderita disabilitas juga memiliki mimpi yang sama seperti orang pada umumnya. Selanjutnya ada maksud tujuan dari kegiatan ini. Yang pertama, kegiatan penyuluhan hukum ini dimaksud untuk eh, kontribusi nyata mahasiswa Fakultas Hukum Sunda dalam mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila kelima, yang dimana itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memberikan akses edukasi hukum yang inklusif kepada masyarakat penyandang disabilitas, melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta ruang dialog dan pembelajaran memperdayakan, sehingga penyandang disabilitas tidak hanya memahami hak-hak secara hukum, tetapi juga termotivasi untuk memberani bermimpi dan mewujudkan potensi diri mereka secara setara di tengah masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat umum dan mendorong lahirnya lingkungan sosial yang adil, terbuka, dan inklusif terhadap perbedaan serta keberagaman kemampuan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, memberikan pemahaman yang komprehensif kepada penyandang disabilitas mengenai hak-hak hukum yang dijamin oleh negara, khususnya yang berkaitan dengan keadilan sosial. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Yang terakhir, menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat bermimpi di kalangan penyandang disabilitas melalui pendekatan hukum dan humanis dan inspirasi. Yang selanjutnya ada materi muatan. Pada saat kita penyuluhan terhadap penyandang disabilitas, kita memuat materi. Yang pertama ada pengenalan hak-hak penyandang disabilitas. Yang kedua, pemahaman beberapa aturan dasar hukum penyandang disabilitas.
Yang ketiga, penjelasan mengenai mimpi yang dapat dicapai oleh penyandang disabilitas. Yang keempat, pemberian motivasi untuk membangun semangat serta kepercayaan diri bagi penyandang disabilitas. Baik, selanjutnya ada bentuk kegiatan. Dalam bentuk kegiatan ini, kita eh, memberikan sosialisasi interaktif yang memadukan metode pembelajaran dan bermain. Jadi ketika kita melakukan kegiatan ini, selain kita memberikan materi yang sebelumnya sudah dibahas, kita pun memberikan permainan secara seperti bernyanyi bersama dan games dan sebagainya. Selanjutnya ada output kegiatan. Yang pertama, meningkatnya pemahaman hukum dasar di kalangan penyandang disabilitas. Yang kedua, terciptanya semangat setara dan kepercayaan diri penyandang disabilitas. Yang ketiga, terbitnya dokumentasi kegiatan berjudul Kami juga punya mimpi dalam bentuk video, tulisan atau video. Yang keempat, meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap hak dan peran penyandang disabilitas. Selanjutnya ada dasar hukum penyandang disabilitas. Aturan-aturan yang melindungi teman-teman disabilitas. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi kita mengatakan bahwa semua warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama. Itu diatur di dalam pasal 28, menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera dan bahagia. Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ini adalah aturan khusus yang dibuat untuk melindungi teman-teman disabilitas. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan ini mengenai makna Pancasila yang diatur di dalam sila kelima. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan untuk semua warga negara tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Indonesia memiliki rakyat sebanyak 22,5 juta penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama untuk meraih dan berkontribusi untuk bagi bangsa. Disabilitas bukan tentang ketidakmampuan, tetapi tentang kemampuan yang berbeda. Selanjutnya, ada hak penyandang disabilitas. Hak itu artinya hal-hal yang bisa dapat dilakukan dan tidak boleh diambil oleh siapapun. Hak yang penting dimiliki, yang pertama ada hak untuk diperlakukan sama. Yang kedua, hak untuk sekolah. Yang ketiga, hak untuk bermain dan beraktivitas. Yang keempat, hak untuk mendapatkan bantuan. Yang kelima, hak untuk mengeluarkan pendapat. Yang keenam, hak untuk aman dan nyaman. Selanjutnya, dalam penyandang disabilitas merupakan membutuhkan peran orang tua dan guru. Orang tua harus menjadi teladan dengan menunjukkan sikap hormat, empati, dan komunikasi terbuka di rumah. Dengan mendidik anak tentang nilai-nilai ini, mereka akan membawa sikap positif terhadap lingkungan luar. Kolaborasi antara orang tua dan guru menjadi kunci membangun generasi yang lebih peduli dan inklusif. Kesimpulan dari presentasi ini adalah penyandang disabilitas adalah individu yang berhak hidup layak, bermimpi, dan sukses. Dengan perlindungan hukum, dukungan lingkungan, serta semangat dan kepercayaan diri, mereka dapat mewujudkan potensi terbaiknya dalam masyarakat inklusif dan adil. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya mengenai penyuluhan terhadap penyandang disabilitas. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.